You getting high already? It's just 2 o'clock. It's that late? You know you smoke too much of that shit. That shit's gonna rob you of your ambition. Not if your ambition is to get high and watch TV. Hello drivers, welcome back to another video of us. Gua Ken. Hari ini kita kedatangan mobil yang sebenarnya disukai banget ya di kalangan pemain mobil di Jakarta, tuh di Indonesia. Tapi sebanyakan sih gue ketemunya sih daerah Jakarta Selatan atau nggak Bintaro sih kebanyakan yang pakai mobil ini sih. Ini adalah BMW seri 3 323i tahun 96 atau 97 tadi. Ini kode bodinya adalah E36 yang biasa dipakai untuk mobil-mobil yang sebagai pemula untuk jadi drifting. Ya ini chassis yang baik menurut gue sih. Tapi nanti detailnya gue jelasin aja nanti ya. Kita langsung aja masuk di modifikasinya ya. Modifikasi pertama adalah body kit. Ini body kit menggunakan MTEK. Ini sih salah satu body kit yang paling banyak digunakan di BMW E36 ya, karena emang cocok banget di body E36 ini. Nah, ini kebetulan belum yang pakai apa sih front plate delete ya, yang ada tray-nya itu. Nah, ini masih pakai plat ya, jadi masih settingan dewasa lah. Terus grillnya masih pakai yang chrome. Lampunya ini cornering light-nya udah pakai yang USDM punya, karena kalau yang Euro atau yang pasar Indonesia itu setahu gua ini dia clear. Ininya clear, ini diganti yang oranye gitu ya. Kita lanjut ke samping ya. Lagi-lagi ini lanjut menggunakan side skirt MTEK. Terus ini trim yang ini nih, ini itu setahu gue juga MTEK nih, nyambung karena dia ada M-nya. Terus ini juga diganti nih, harusnya dia putih juga, clear. Terus yang paling kelihatan modifikasinya itu adalah velg dan ban dan settingan suspensinya ya. Velgnya ini menggunakan Apex Wheels. Ini salah satu velg cast yang menurut gue enteng. Dia bisa kurang lebih sama lah kayak velg-velg Flowform yang Jepang gitu, tapi dengan harga yang terjangkau ya. Nah, spek lebih lanjutnya itu yang depan lebar 9, belakangnya itu 9,5. Depan itu ET-nya 30, belakang ET-nya 35. Menggunakan ban GT Radial SX2, yang depan 235/40, yang belakang 245/40. Oke, ini settingan ini bisa mantep banget ya, cepernya pas dan cambernya, tow-nya, casternya semua menurut gue pas banget. Karena ini udah menggunakan coilover BC dan ini yang ada camber topnya ya. Jadi maksudnya camber top atau camber plate itu jadi di atas strut mount-nya itu ada settingan untuk bisa adjustability camber, dampening, sampai caster juga bisa berubah ya. Jadi strutnya itu bisa maju mundur gitu. Terus ini dilakukan semua oleh leatherwork ya, leatherwork teknik. Nanti gue masukin ya ini alamat dan itunya di mana ya. Oke, kita coba lanjut ke belakang aja yuk. Oke, kita sekarang masuk ke daerah belakang ya. Nah, untuk daerah belakang ini ya nggak banyak perubahannya ya. Tadi lagi-lagi body kit MTEK, diffuser sama bumper belakang ini adalah MTEK ya. Terus sih paling yang ini nih, ini spoiler kecil ini setahu gue ini nggak standar ya, karena E36 gue nggak ada. Terus setahu gue ini lampu juga bukan AC-nya ini, karena ini harusnya kan tahun yang facelift nih. Harusnya lampunya ini clear semua sih, setahu gue ya. Tapi ini mungkin dia lebih suka yang ke arah USDM ya, jadi dia maunya yang oranye gitu. Oke, gua rasa eksterior cukup, kita coba masuk ke interior dulu ya. Oke, kita udah masuk di sektor interior ya. Ini sih menurut gua juga modifikasinya juga lumayan banyak dan proper ya. Kita mulai dulu dari yang paling kelihatan, ini joknya udah menggunakan Recaro ya, Recaro SR3. Nah, SR3-nya ini pun juga
udah bukan yang SR3 biasa. Jadi ini udah dilakukan retrim. Ini kalau nggak salah konverti, tapi yang stylenya yang lebih ke BMW M gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak striping M ya warnanya ya. Terus modifikasinya adalah setirnya menggunakan setir M3. Terus ini udah di retrim menggunakan Nappa leather ya. Jadi bahan itu enak banget digenggam. Terus shift knob udah menggunakan yang M3 juga. Ini. Jadi ada striping ini ya nih. Terus yang paling nggak kelihatan di mata orang awam adalah tape ini nih. Ini adalah Baker Mexico mereknya ya. Ini salah satu tape yang zaman dulu itu terkenal banget. Dan sekarang kalau lu mau coba beli tape ini juga mahal banget sih. Kebetulan kan keluarga gue juga seneng yang namanya tape yang kelihatannya kayak OEM gini ya. Ini mahal banget sih. Nah ini itu tape-nya itu dipadukan dengan audio yang udah nggak standar lagi ya. Jadi ini udah menggunakan flux two-way speaker ya. Terus udah menggunakan subwoofer active intersys sama prosesornya Celo. Sebenarnya udah cukup banget ya untuk modifikasi E36 yang mungkin tujuannya adalah street car, tapi ya jadi perpaduannya pas gitu. Jadi mesinnya nanti kita bakal bahas, itu kencang, interiornya nyaman, tapi tetap bisa dipakai untuk spirited driving. Setelan kaki-kakinya juga proper gitu ya. Oke, kita habis ini langsung aja coba cek ke bagian mesin. Oke, sekarang kita udah di sektor mesin ya. Ini udah kelihatan banget padahal mesin itu kayaknya simple banget ya, tapi ini udah di otak-atik sih, udah banyak banget. Jadi ini mesin standarnya itu kodenya adalah M52B23 karena ini yang 323 kan. Nah tapi jeroannya udah nggak standar lagi ya teman-teman. Standarnya udah menggunakan parts original BMW, tapi kualitasnya tapi kenceng gitu. Nah, ini mesin udah di stroker. Nah, untuk strokernya itu crankshaftnya udah menggunakan M54B30. Piston rodnya atau connecting rod itu udah menggunakan M54B30. Terus, ternyata custom piston M52B25. Camshaft intake M54B30 beserta map sensornya semuanya. Intake manifoldnya menggunakan M52B30. Injektor menggunakan E36 M3 atau yang disebut biasanya dengan pink injektor ya. Terus ini exhaustnya custom, nanti gue masukin ya klipnya ya. Terus mobil ini semua dilengkapi oleh Dastech piggyback. Nanti horsepower dan torsinya akan gue masukin di sebelah sini ya. Menurut gue sih kencang banget sih untuk sebuah E36 ya. Gue makin penasaran lagi untuk nyobain ya. Bagian mesin ini dikerjakan oleh Alta Racing ya. Settingannya sih harusnya pas banget karena biasa juga mereka kerjain mesin-mesin balap untuk BMW juga ya. Oke, tanpa basa-basi kita abis ini langsung test drive aja yuk. Oke, kita udah mau nyobain impresi berkendaranya nih. So far sih enak sih, enak banget. Suspensinya nyaman ya, nggak geradakan. Knalpotnya adem banget, enak untuk harian ya. Mau bawa 5 orang untuk ngobrol juga masih enak, masih bisa nyaman dengerin musik, ya kan? Emang gue ngerti kenapa E36 itu juga dicari-cari banget karena mobilnya juga masih murah ya, masih bisa tergolong murah. Terus performanya juga bisa kenceng, perbandingannya ya bisa kenceng, terus bisa ngedrift, RWD kan. Paling ya kalau paling parah juga paling harus ganti gardan, tapi biasanya kan orang ngelas ya, dilas. Enak sih tapi ini mobil. Habis ini kita cobain tarik kali ya.
Kenceng sih anjing. Kenceng sih. Coba lagi ya. Wow. Enak ya larinya ya. Nggak ada problem. Maksudnya nggak ada powernya turun dulu. Nggak linear banget powernya. Enak banget untuk bawa nih. Iya kan? Yang kebetulan ada Vincent, dia ngomong knalpotnya nggak terlalu berisik ya San ya? Untuk perbedaan gigi gimana? Perbedaan gigi, koplingnya enteng. Tuh, Shifting direct. shiftingnya kurang lebih sama kayak E36 gue. 318 belum short banget. Kayaknya ini masih standar ya kalau menurut gue nih. Throw-nya panjang tuh. Tuh, masih panjang. Nah, tapi penyakit E36 AC-nya nggak dingin. 318 gue juga gini nih, nggak dingin nih. Apa meskipun anginnya udah kenceng. Tapi ya wajar lah ya, mobil tahun 90-an, udah berapa tahun sih, sampai 2021 ya kan. Dan secara bantingan aman ya? Aman. Bantingannya nyaman banget kan? Iya. Kayak standar aja gitu. Dan ngepangnya sih lumayan enak sih, tapi gue belum nyobain ngebut sambil belok ya. Nanti kita cobain deh abis ini nih. Ntar ada belokan yang lumayan bisa gue dibawa kebut nih. Kencang banget cuy. Kencang banget cuy. 200. Wah, jalanan peak tapi begitu aja masih nggak apa-apa cuy. Gila. Gila nggak lu? Anjing kamera sampai geser. Kameranya sampai. Maaf. Wah, anjir. Boleh. Ini ngomongnya kan 200 VHP ya, 202 katanya ya. Iya. Berasanya kok kayak lebih ya? Ya, Enggak ya? Kalau 202 VHP dihitung ya minimal 250 260 VHP. Ya kenceng anjing. Kenceng anjir. Menurut gue merasa kayak 300-an loh kalau menurut gue ya. Waktu tadi lihat masih 160 masih kayak oh iya masih 160. Tiba-tiba 200 anjir. Terus depan udah CRV, gue udah tahu depan jembatan udah mulai kecicep. Tadi udah begini. Tahan. Tahan. Tapi sih Beloknya enak banget ya. Stabil banget ya. apa ini? Tapi tadi sih ketemu jalanan peak agak keras ya, tapi normal lah. Tadi kita juga lari kenceng ya kan. Tapi kalau misalkan di bawah begini, settingannya menurut gue pas nih, nggak ini sih. Settingan harian yang nggak malu-maluin. Bener, dan nanti kalian bisa lihat di video rollingnya cepernya pas ya, ceper banget ya. Lu gimana San dengan budget 100 jutaan ya, mobil udah dapat yang stroker ke 3.000-an lah harusnya. Worth it lah ya, worth to buy ya. Tenaga segini, walaupun memang manual ya, di Jakarta udah mulai. Iya, udah mulai ini. Tapi kalau gimana? udah driving pleasure ya. Nah makanya kan populasi E36 juga sampai sekarang masih banyak kan, masih terawat semua gitu loh. Dan E36 kan maksudnya yang kayak tadi lu sebutin mobil all-rounder, drifting bisa, Iya. bisa beginner lah. Benar. Setuju. Kita udah cukup kali ya ngetes ya. Paling tinggal kita tes draggy lah ya. Betul. Habis ini yuk kita langsung cut aja ke draggy ya. Terus datang tuh ya. Udah depan jembatan loh. Berapa tuh?
Udah kita matiin dulu. Oke, gua rasa udah cukup kali ya. Tadi gua udah cobain geber mobil ini berkali-kali, udah menggunakan draggy juga. Menurut gue sih buat seekor ya, sebuah mobil BMW yang umurnya udah lebih dari 20 tahun. Menurut gue sih kenceng banget sih ya. Cukup banget untuk harian, cukup mau dipakai buat morning run, midnight run, drifting di Edu Town lah, sampai nge-sirkuit di Sentul pun juga gue rasa udah cukup banget sih. Cukup, lebih dari cukup lah. Ini sementara mungkin NA yang terkenceng yang kita pernah review ya, atau enggak ya? Iya. Iya kan? Iya. Lebih kenceng dari Jazz kemarin, lebih kenceng dari Civic, yang Civic merah tuh, yang dikata-katain nama netizen. Ya kalian tahu lah. Ya kalian tahu lah ya. Ya udah, gue rasa cukup lah ya. Kita sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga follow di Instagram kita dan TikTok kita @drivelaunch.id ya. Jangan lupa di follow, di like, di komen. Kita di setiap minggunya pun juga ada video reels, coba dicek. Biasanya sih kita kasih lihat video sinematik mobilnya, tapi dalam versi portrait gitu. Oke, juga kasih kita saran juga untuk video kami. Semoga video yang kita review semakin membaik terus. Dan saran ini juga konten yang lain. Kalian mau apa sih konten di video kami? Oke, cukup ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.